Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu logam alkali tanah. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Logam alkali tanah adalah logam yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik. Alkali itu artinya adalah dapat membentuk basa karena logam ini dapat membentuk senyawa basa. Logam ini umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yang sukar larut dan berada di dalam bebatuan di dalam tanah. Makanya disebut logam alkali tanah. Logam ini berwarna putih, lalu berkilau, dan bersifat reaktif pada suhu dan tekanan standar. Itu maksudnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan standar yaitu 1 atmosfer. Logam ini juga banyak ditemukan di laut dan dalam bentuk batuan mineral, dalam senyawa karbonat atau CO3, silikat itu SiO3 atau sulfat SO4. Logam alkali tanah terdiri dari logam berikut yaitu Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr itu strontium, Ba barium, dan Ra yaitu radium. Nomor atomnya juga mudah dihafalkan, yaitu dari nomor atom gas mulia ditambah 2. 4 ini dari helium ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Yang 12 ini dari Ne. Ne itu 10 ditambah 2 jadi 12. Lalu 20, 38, 56, dan 88. Itulah anggota dari logam alkali tanah. Sekarang kita perhatikan konfigurasi elektron masing-masing logam. Ini berdasarkan kulit-kulit atom yaitu KLMNOPQ. Diingat lagi kulit atom ada 7. Be memiliki nomor atom 4, elektronnya terurai pada kulit K2, L2. Lalu Mg 12, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 2. Dan seterusnya yang perlu diperhatikan adalah angka terakhirnya semua adalah 2. Makanya golongannya adalah golongan 2. Dilihat dari elektron valensinya berjumlah 2. Kemudian untuk memudahkan menghafalkan unsur-unsur golongan 2A ini tidak boleh terbalik urutannya, maka kita buat kalimat untuk memudahkan menghafalnya. Kita buat kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Ini beli mangga, lalu cari sirsak, bawa rambutan. Jadi untuk menghafalkan karena urutannya tidak boleh tertukar. Beli ini diambil Be-nya, berilium, mangga berarti M sama G-nya yaitu magnesium, Ca ini langsung diambil kalsium, ini Sr untuk unsur strontium, Ba ini untuk barium, dan terakhir Ra untuk radium. Jadi ini kalimat untuk memudahkan menghafal unsur-unsur alkali tanah. Kemudian unsur alkali tanah ini sama-sama sifatnya untuk mencapai kestabilan itu dengan cara melepas 2 elektron yang terluar. Kita ingat lagi unsur stabil elektron valensinya harus berjumlah 8. Jika angka 2-nya ini dilepas, maka terakhirnya 8, kecuali Be terakhirnya 2. Ini mengikuti helium yang sesuai dengan teori duplet.
Sedangkan yang lain, jika angka 2 ini hilang atau elektron valensinya lepas, angka terakhirnya selalu 8. Dan yang ini semuanya disebut oktet, yaitu kestabilan unsur dicapai jika elektron valensinya berjumlah 8. Karena melepas 2 elektron, maka logam alkali itu berubah menjadi L2+. 2+ artinya melepas 2 elektron. Kita lanjutkan pada sifat-sifat logam alkali tanah. Sifat yang pertama, logam ini relatif lunak, tetapi masih lebih keras dibandingkan dengan logam alkali atau golongan 1A. Yang kedua, logam ini dapat menghantarkan panas dengan baik kecuali berilium yang tidak dapat menghantarkan panas. Lalu yang ketiga, dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat kecuali berilium. Itu basanya adalah bersifat lemah. Yang keempat, memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Sifat yang kelima, radium itu merupakan satu-satunya unsur alkali tanah yang bisa bersifat radioaktif. Lalu sifat yang keenam, unsur alkali tanah bereaksi dengan unsur non-logam itu cenderung membentuk senyawa ion kecuali Be. Be itu dengan unsur non-logam cenderung membentuk senyawa kovalen. Kemudian jari-jari atom dan daya reduksi dari atas ke bawah, yaitu dari berilium sampai barium, itu semakin besar. Begitu juga dengan energi ionisasi dan keelektronegatifan dari atas ke bawah itu sifatnya berurutan semakin kecil. Kita lanjutkan pada manfaat dan kegunaan logam alkali tanah. Logam ini jika digabung dengan logam lain membentuk senyawa akan banyak bermanfaat. Misalnya yang pertama adalah duralium. Duralium itu adalah senyawa untuk bahan pembuat kerangka pesawat terbang. Terdiri dari 93% aluminium, 3% magnesium, 3% Cu itu cuprum atau tembaga, dan 1% Mn yaitu manganium. Kemudian ada senyawa namanya magnesium. Ini digunakan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga ya. Panci atau ketel air di dapur itu merupakan gabungan 5% Mg magnesium dan 95% aluminium. Kemudian CaCO3 atau namanya kalsium karbonat. Ini adalah bahan baku semen. Kegunaan berikutnya adalah CaSO4 atau kalsium sulfat 2H2O. Ini merupakan senyawa kristal. Itu berfungsi sebagai pembuat gips ya, yang berguna untuk menyangga tulang yang patah. Lalu MgOH2 kali atau magnesium hidroksida ini adalah sebagai bahan pembuat obat mah. Yang keenam, MgSO4 yaitu magnesium sulfat digunakan sebagai obat pencahar atau obat pencuci perut. Yang ketujuh, logam berilium itu digunakan sebagai campuran bahan pembuat pegas dan klip kertas. Yang kedelapan, strontium itu digunakan sebagai bahan pembuatan kembang api. Lalu ada juga senyawa CaC2, kalsium karbida. Ini adalah bahan untuk pembuat karbid. Senyawa yang dibentuk oleh logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada air sadar.
Sekarang kita bahas pengertian air sada. Berdasarkan sifatnya terhadap sabun, terdapat dua macam jenis air. Yang pertama air sada dan kedua air lunak. Air sada yaitu air yang menyebabkan sabun sukar berbuih dan dapat menimbulkan kerak berwarna putih. Sedangkan air lunak yaitu air yang menghasilkan banyak buih dan tidak dapat menimbulkan kerak. Kerak ini biasanya kita temui pada keran air atau wastafel, terdapat lapisan yang berwarna putih. Nah, itu disebabkan oleh adanya air sada. Air sada terbagi menjadi dua macam, yaitu air sada sementara dan air sada tetap. Air sada sementara itu mengandung senyawa CaHCO3 2 kali atau kalsium bikarbonat dan MgHCO3 2 kali atau magnesium bikarbonat. Air sada sementara ini dapat dihilangkan dengan cara pemanasan. Jadi misalnya kalsium bikarbonat dipanaskan, maka akan mengendap kalsium karbonat, lalu air dan CO2, sehingga airnya bisa dipisahkan karena kalsium karbonatnya ini akan mengendap. Kemudian air sada tetap itu mengandung ion Ca2+ atau kalsium dan Mg2+ atau ion Mg bersama dengan ion negatifnya yaitu karbonat atau CO3 2-, lalu ion klorin atau Cl- dan SO4 2- atau ion sulfat. Air sada tetap ini dapat dihilangkan dengan cara menambahkan natrium karbonat atau Na2CO3. Misalnya, air sada yang mengandung magnesium klorida itu ditambahkan dengan natrium karbonat, maka akan terjadi endapan MgCO3 atau magnesium karbonat dan NaCl atau natrium klorida. Jadi ini dua macam jenis air sada. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh air sada adalah sebagai berikut. Pada ketel uap itu dapat menimbulkan kerak yang berakibat tidak efisiennya energi untuk mendidihkan air. Kita perhatikan pada ketel air, di bagian bawahnya sering terlihat lapisan yang berwarna putih. Nah, itu disebabkan oleh adanya air sada. Lalu, kerak yang timbul pada pipa air panas itu juga dapat menyumbat aliran air. Secara ekonomis, air sada itu juga mengakibatkan pemborosan karena kita harus banyak menggunakan sabun dan deterjen pada saat mencuci. Karena buih yang ditimbulkan oleh sabun dan deterjen akan sedikit jika airnya mengandung air sada. Dampak lain air sada itu adalah ion Mg2+ dan Ca2+ jika masuk ke dalam tubuh melalui air minum, maka akan mengendap karena bereaksi dengan senyawa oksalat yang ada di dalam tubuh. Dan endapan ini lama-kelamaan akan membentuk batu kandung kemih sehingga menyumbat saluran kencing dan dapat menimbulkan penyakit yang disebut kencing batu. Berikut ini contoh soal untuk senyawa yang dibentuk dari logam alkali tanah. Perhatikan tabel berikut, terdapat data hasil percobaan kelarutan ion alkali tanah dalam beberapa larutan. Ini tabel ada
Na2CO3, natrium karbonat, natrium hidroksida, natrium sulfat, natrium oksalat, dan kalium kromat. Lalu ion alkali tanahnya adalah Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Cara membacanya, misalnya ini Mg2+ direaksikan dengan Na2CO3 membentuk endapan putih. Ca2+ dengan Na2CO3 membentuk endapan putih. Lalu yang tanda strip ini artinya tidak terjadi endapan, yaitu antara Ca2+ dengan NaOH. Begitu seterusnya membaca tabel ini. Lalu yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah reaksi yang tepat untuk membedakan yang A, ion Mg2+ dan Ba2+, lalu yang B, ion Ca2+ dan Sr2+, dan C, ion Ca2+ dan ion Ba2+. Kita mulai membahas yang A untuk membedakan ion Mg2+ dan Ba2+. Kita lihat di sini Mg2+, ini adalah Ba2+. Perhatikan dengan natrium karbonat sama-sama menghasilkan endapan putih. Jadi tidak dapat digunakan sebagai reaksi untuk membedakan. Lalu NaOH dengan Mg2+ akan menghasilkan endapan putih. Dan dengan Ba2+ itu tidak menghasilkan endapan. Jadi jawaban yang pertama, reaksi yang bisa digunakan untuk membedakan adalah NaOH. Kemudian cari lagi yang berbeda. Mg2+ dengan Na2SO4 ini tidak terbentuk endapan. Ba2+ itu membentuk endapan putih. Maka jawabannya berikutnya adalah Na2SO4. Itu dapat membedakan Mg dan Ba. Dicari lagi, ini natrium oksalat, endapan putih, Ba2+, endapan putih. Berarti tidak dapat membedakan. Satu lagi yang dapat membedakan adalah kalium kromat. Dengan Mg2+ tidak terbentuk endapan, tetapi dengan Ba2+ terbentuk endapan kuning. Jadi ini bisa digunakan sebagai pereaksi untuk membedakan, yaitu kalium kromat, K2CrO4. Itu jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal yang B. Untuk membedakan ion Ca2+ dan Sr2+. Ini Ca2+, Sr2+, dicari yang hasilnya berbeda. Dengan Na2CO3 ini sama-sama endapan putih, jadi tidak dapat digunakan untuk membedakan. Dengan NaOH ternyata sama-sama tidak membentuk endapan, jadi juga tidak dapat digunakan untuk membedakan Ca dan Sr. Yang dapat digunakan yang seperti ini, Na2SO4 dengan Ca2+ itu tidak membentuk endapan, tetapi Sr2+ akan membentuk endapan putih. Maka jawabannya yang B adalah Na2SO4. Kemudian dilihat lagi, adakah yang ini Na2 oksalat itu sama-sama menghasilkan endapan putih, jadi tidak dapat membedakan. Yang satu lagi yang dapat membedakan antara ion Ca dan Sr adalah kalium kromat. Dengan Ca tidak membentuk endapan, tetapi dengan Sr itu membentuk sedikit endapan. Jadi jawabannya adalah K2CrO4 atau kalium kromat.
kromat. Selanjutnya untuk soal yang C, untuk membedakan Ca2+ dan Ba2+. Kita lihat di tabel, ini Ca2+, ini Ba2+, dengan natrium karbonat sama-sama endapan putih, tidak dapat digunakan. Dengan NaOH ini sama-sama tidak membentuk endapan, juga reaksinya tidak dapat digunakan untuk membedakan. Yang bisa adalah dengan natrium sulfat, Ca tidak membentuk endapan, tetapi Ba2+ akan membentuk endapan putih. Jadi jawaban yang C, reaksi pertama yang bisa digunakan adalah Na2SO4. Kemudian ada lagi oksalat, ini sama-sama membentuk endapan, berarti tidak dapat digunakan reaksinya. Satu lagi adalah kalium kromat, dengan Ca tidak membentuk endapan, tetapi dengan Ba membentuk endapan berwarna kuning. Jadi ini dapat digunakan untuk membedakan ion Ca dan Ba. Jawabannya adalah K2CrO4. Demikianlah pembahasan materi tentang sifat-sifat logam alkali tanah telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, jika dibandingkan dengan logam alkali, yaitu golongan 1A, ternyata alkali tanah itu sifat logamnya memiliki sifat fisik yang lebih keras. Jelaskan mengapa demikian berdasarkan jari-jari atomnya. Yang kedua, di antara garam-garam alkali tanah berikut, tentukan garam manakah yang mudah larut dan yang sukar larut dalam air. Ada garam klorida, lalu garam hidroksida, garam kromat, garam karbonat, dan garam oksalat. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang sifat-sifat logam alkali tanah dan kegunaannya telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan latihan soal yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.